dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita-kita, fa insyaallah yang terus istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ilmu adalah perkara yang sangat penting kan dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan yang kita jalani ini sangat butuh ilmu. Saat manusia hidup dunia butuh pengetahuan, butuh hakikat kehidupan di dunia ini. Maka itulah kemuliaan seseorang juga terletak pada seberapa ilmu yang dimilikinya. Karena itulah ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadalah itu ayat 51 yang berbunyi bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Termasuk juga ada di surat Toha itu. Fata'alallahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Janganlah engkau ya Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai perwahyuannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka jelas para pendengar sekalian, ini memberi semangat kepada kita semua bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karenanya lah Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini banyak yang mengira ini hadis, padahal ini adalah perkataan Imam Syafi'i ya. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka hendaklah dengan ilmu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah bahwa menuntut ilmu itu memang diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak ada bedanya dalam hal menuntut ilmu. Semuanya wajib. Hanya saja bahwa dalam mencari ilmu, menuntut ilmu ini harus tetap sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dipergunakan semata-mata sekali lagi untuk manfaat, bukan untuk mudarat. Sehingga bisa dipastikan ilmu ini sangat berperan penting dan menjadi kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Maka itulah dengan terus semangat menuntut ilmu yang sesuai syariat untuk kemanfaatan. Sekali lagi saya ulangi, untuk kemanfaatan, bukan untuk kemudaratan. Maka itulah yang akan menjadi kebahagiaan. Nah, dengan semangat bahwa ada banyak sekali keutamaannya ini, maka siapapun
yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka dengan kekuatan apapun yang dimiliki, bahkan kadang-kadang yang dikurangi oleh Allah dengan cacat fisiknya pun tidak akan mengurangi semangatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan banyak kita lihat para tunanetra, cacat fisik itu di dalam menuntut ilmu itu bahkan lebih gigih lagi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketahuilah para pendengar sekalian yang berbahagia, barang siapa yang semangat menuntut ilmu, maka yang pertama dia akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita keluar rumah terus menuju masjid atau tempat-tempat majelis ilmu, ya, untuk menuntut ilmu yang syar'i, maka pada hakikatnya dia menempuh jalan sesuai dengan apa yang pernah Rasul. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, insyaallah. Nah, maka terus bersemangat karena akan didapati kebahagiaan di akhirat nanti. Yang tak kalah pentingnya adalah dengan bersemangat menuntut ilmu akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Karena apa? Di dalam majelis ta'lim atau majelis-majelis ilmu itu, selain mendapatkan mendengarkan penjelasan dan keterangan dari para muballigh, ustadz, ustazah, para kiai, ya, maka juga bisa bagaimana mendengarkan keindahan bacaan Al-Quran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran di masjid adalah tatma'innul qulub. Hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Itulah pada hakikatnya healingnya orang beriman itu, ya, tidak sekedar hanya keluar ke tempat-tempat wisata, tetapi juga dengan membaca Al-Quran itu. Maka yang pernah diriwayatkan oleh Muslim berbunyi yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, tidak lain adalah masjid, kemudian membaca kitabullah, saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepadanya mereka sakinah, itu ketenangan, dan mereka akan dinaungi rahmat, dan mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Masya Allah. Maka semoga dengan inilah kita tidak enggan, rasa-rasan untuk menghadiri pengajian di majelis taklim, di majelis ilmu, di masjid yang sudah ada, bahkan kadang sering diumumkan di medsos dengan banner yang besar, itu adalah untuk semangat mendapatkan ini semua. Selain itu juga akan mendapatkan amalan jihad fisabilillah. Jadi yang kemarin dulu saya sampaikan juga adalah tentang berjihad, tetapi jihad tidak hanya berperang secara fisik saja, tetapi menuntut ilmu ini juga termasuk jihad. Barang siapa yang memasuki rumah kami, yaitu Masjid Nabawi ini, untuk mempelajari kebaikan dan mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Barang siapa yang memasukinya bukan dungan tersebut, maka dia seperti sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguhlah bahwa siapapun yang berjalan, berniat menuntut ilmu, mencari ilmu yang syar'i, tidak lain adalah seperti orang yang sholat hingga rumah. Karena apa? Pernah ini dari riwayat Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, jika seseorang berwudu di rumah, kemudian mendatangi masjid,
maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat ia kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini, kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya. Nah, inilah penyemangat kita yang akan berupaya mendapatkan kebaikan-kebaikan, kesakinahan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang termasuk fa insyaallah dengan mendengarkan setiap pagi Mutiara Pagi ini, ya termasuk ini juga menurut ilmu mencatat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang segera kita amalkannya. Kadang-kadang kita bisa mendengarkan doa-doa yang mungkin belum kita baca. Nah, lewat media RRI, apalagi nanti kalau misalnya terlambat bisa diakses di YouTube dan sebagainya. Maka sungguh keutamaan yang lain adalah yang jika kita pergi ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat juga ada majelis ilmu hingga waktunya sholat selanjutnya, maka ia akan terus dicatat sebagai amal kebaikan yang ia lakukan di masjid di Iliyin. Ya, di Iliyin ini adalah tempatnya ya catatan amal-amal yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari riwayat Daud, seseorang yang telah selesai sholat di masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan hal-hal yang sia-sia, maka akan dicatat amalan tersebut di Iliyin. Ya, jadi catatan Iliyin ini adalah catatan amalan yang tidak akan rusak, yang akan dibuka nanti hanya pada hari kiamat, tersimpan awet dan tidak sedikit pun dikurangi. Karena itulah para pendengar sekalian, dengan mendapatkan banyak ilmu kemanfaatan yang kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan kita. Maka pada hakikatnya sebuah kebahagiaan adalah bagaimana kita, seseorang itu tetap bersyukur dengan apa yang dia dapatkan dan tetap merasa cukup dengan apa saja rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Senantiasa berucap Alhamdulillah. Maka dengan ilmu di dunia ini akan memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Dengan ilmu pula yang terus bersemangat, kita di akhirat nanti akan mendapatkan surganya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jadi tidak ada istilahnya terlalu kecil atau sudah tua. Tidak ada, sampai kapanpun. Sampai ajal menjemput pun, Rasulullah dulu memberi tuntunan untuk tetap mencari ilmu sampai masuk ke liang lahat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Mbak Laras, jenengan juga kita semua tetap bersemangat ya, dari siapapun, dimanapun, asalkan sekali lagi kita bisa memfilter mana-mana yang itu akan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jangan malah kemudian menjadi inovasi untuk berbuat yang mundur, tapi berinovasi untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah itu dia, ternyata menuntut ilmu ini disampaikan ini penting sekali ya, Ustazah ya. Jadi tidak boleh Sangat berhenti penting. belajar. Iya. Baik.
Nah, ini untuk Anda yang ingin bergabung pada pagi hari ini pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 081555600915 atau juga bisa bergabung melalui telepon di 495850. Ustazah, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ini saya bacakan dulu ya. Ya. Ini ada sebentar, ada Bu Nisa yang ada di Blimbing. Assalamualaikum. Mau bertanya. Mau bertanya, ini katanya saat memiliki ilmu sesuai dengan pengalaman kerja namun tidak memberikan manfaat untuk orang lain, misalnya dengan mengajar. Karena saya melihat teman lain yang sebidang dengan saya bisa membuka peluang dengan ilmu yang dia miliki. Tapi saya mendapat ilmu hanya untuk saya sendiri, untuk kerja saya sendiri. Nah, apakah ilmu itu tidak berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Bu Nisa, insya Allah setidaknya bagi diri panjenengan tadi katanya. Tetapi dari apa yang panjenengan miliki kan bisa juga untuk keluarga, hasilnya untuk keluarga. Yaitu termasuk yang manfaat. Tetapi mungkin panjenengan belum merasa pede, kayaknya kok ini untuk aku sendiri, orang lain. Nah, kalau jenengan bisa, insya Allah bisa ditularkan, orang lain akan bisa. Itu dicoba saja setidak-tidaknya kepada putra panjenengan. Dulu ibu bisa seperti ini, menghasilkan rezeki dari Allah itu dengan melakukan ini, nak. Ya, coba kamu buat. Nah, sehingga anak ini pun boleh jadi nanti akan menularkan kepada temannya. Nah, ini mungkin ada terlihat pekerjaan ini langka, orang nggak bisa mengerjakannya. Sehingga itu tertular. Nah, termasuk itu sudah menyampaikan secara tidak langsung, bukan seperti kok gak koyo ngajar ya terus menyampaikan ilmu seperti itu. Ya, enggak begitu juga Bu Nisa. Jadi jangan berkecil hati. Panjenengan sudah punya aset ilmu yang manfaat itu karena dari apa yang panjenengan kerjakan kan juga bisa ternyata ada rezeki dari Allah untuk semua keluarga. Nah, itu jangan sampaikan, apalagi ini kok kelihatannya aku saja ya. Nah, maka sampaikan itu, ini hal yang langka yang mungkin tidak semua orang bisa kamu lakukan. Sehingga nanti bisa kamu bisa, anak-anakku ya, atau setidaknya terdekat, istilahnya soulmate begitu Mbak ya. Aku punya pengalaman begini. Coba sih. Nah, begitu Bu Nisa. Nah, jadi jangan berkecil hati ya. Ternyata manfaatnya juga tidak harus, berarti tidak harus bermanfaat untuk orang lain di luar, tapi yang paling penting misalnya untuk diri sendiri sama keluarga, diturunkan ke anak juga. Iya, tetap akan barokah. Jadi jangan berkecil hati nih Bu Nisa yang ada di Blimbing. Terima kasih sudah bergabung kepada pagi hari ini. Ada juga Bu Iva yang ada di Sengkaling. Katanya mau bertanya, kalau ada orang bersemangat mau menyampaikan ilmu ke jamaah, tapi ada yang menghalangi dengan ngomong yang menyakitkan, bagaimana menghadapi yang demikian? Kemudian pahala orang yang mendengarkan ilmu dan menyampaikan itu apakah berbeda? Terus ada satu lagi nih Ustazah. Terus ada yang nggak seneng nih kalau diberitahu bahwa sebaiknya seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yang terakhir dulu yang ingat ya, jangankan kita ini, termasuk juga Maisaro ini menyampaikan hal-hal ini. Ya ada juga yang tidak senang, apain itu sampai istilah kasarnya berkoar-koar itu. Apakah juga dia sudah melakukannya? Maka saya pribadi juga terus berupaya, apa yang saya sampaikan adalah sudah saya lakukan. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu loh bagaimana? Begitu juga tidak senang orang mendengarnya. Pamannya sendiri tidak senang kalau Rasulullah mengajarkan kebenaran, sembahlah Allah, patuhilah Rasulnya, paling benci, tidak senang. Karena itulah, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, ada orang yang tidak senang dan sebagainya, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita tetap menyampaikan basyirah wa nadhirah. Pasti ada yang senang, ada yang tidak. Nah, yang senang inilah yang nanti menjadi aset kita. Sedangkan insya Allah yang menyampaikan, yang mendengarkan, semuanya
dua-duanya dapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diberi ketenangan jiwa karena bisa melakukan sudah satu menyampaikan, satu menerima, terus sama-sama melakukannya. Insya Allah, kata Rasulullah, kan sering Rasulullah menunjukkan jari tangannya itu berdua-dua, seperti itu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau tidak ada yang senang, ya sudah, biarkan saja. Suatu saat nanti dia akan merasakan, oh ternyata dulu yang katanya itu disampaikan tuh Kak Sunas, kok saya manfaat ya ternyata suatu saat seperti itu. Maka kalau niatan kita kembali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah pun nanti yang akan membukakan jalan terbaiknya untuk dirinya dan untuk orang lain. Begitu ya Bu Iva. Baik. Terima kasih atensinya. Baik, terima kasih Bu Iva yang ada di Sengkaling sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada yang sudah bergabung melalui line telepon, kita terima dulu Ustazah Maisarah di 495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Or. Oke, Salam kenal dulu ya. salam kenal. Dari siapa nih? Pak Maisara. Mai. Pak Mai. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya. Amin, amin. Udah lama nih. Materi yang sekarang pagi ini kita harus berilmu gitu ya. Ya. Kebetulan saya nggak punya strata gitu, tapi saya suka sama ilmu, senang mencari ilmu. Salah satunya saya mendengarkan gitu kata Ustazah. Kalau mendengarkan yang baik, salah satu mendengarkan dari RRI. Saya mendapatkan ilmu dari RRI gitu loh. Jadi katanya kan menimba ilmu, mencari ilmu di mana saja gitu. Tidak harus di pendidikan formal gitu, di bangku sekolah, di bangku kuliah. Alhamdulillah saya mendapat ilmu dari RRI yang sangat segmented sekali gitu. Mau acara apa, ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, gitu. Nah, apa kalau kadang-kadang saya gimana ya mencari ilmu di mana-mana gitu, tapi kadang ada orang yang nggak menghargai orang yang berilmu gitu. Tapi kalau orang yang punya umumnya punya ekonomi yang tinggi, yang bagus, kaya raya gitu, kayaknya walaupun kita berilmu nggak dihargai gitu. Bagaimana caranya kalau kita tuh cuek aja gitu, masa bodoh, yang penting kita tetap mencari ilmu, jangan putus asa gitu, kata Ustazah tadi bilang. Untuk tetap kuat, bagaimana caranya Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mai. Ya. Gimana, Bu? Terima kasih Pak Mai. Jadi dalam hal menuntut ilmu betul, ya. Jadi kan di mana saja berada dan kapan saja. Tidak hanya yang kemudian tidak mengenyam bangku sekolah, tidak di formal begitu, ataupun juga tidak sampai masuk ke pondok. Tetapi ada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang ada di hadapan kita. Seperti bahwa kebahagiaan itu tidak harus dengan mendulang harta yang melimpah. Kemudian tidak harus dengan bekerja keras menata gelar kesarjanaan yang berderet. Tidak. Kadang malah hanya kita ternyata ketemu seseorang beli kerupuk begitu ya. Dan yang jual kerupuk itu ternyata adalah orang yang maaf tunanetra. Pak, ini beli kerupuk? Iya, 5.000, silakan letakkan di situ dan ambil susunya. Ya kan nyeletuk, lupa ini kalau jenengan seperti ini, nanti kan boleh jadi orang itu tidak meletakkan uangnya dan juga malah mengambil susunya. Apa yang dia katakan? Rezeki Allah tidak pernah tertukar. Ya, jadi kalau Allah memberi rezeki, ya untuk saya, ya pasti ya tetap saja di situ.
Kalau ada yang ngambilnya mungkin itu bukan rezekinya, rezeki saya. Nah, betapa dia kepasrahan totalnya seperti itu, yakin bahwa Allah melihat segala sesuatu walaupun dia diuji oleh Allah tidak melihat, tapi kekuatannya itu. Malah ini akan kemudian mendorong hati kita, ya Allah, begitu kepasrahannya. Makanya mendorong kemudian seseorang itu, ya kalau begitu saya berikan lebih dari seperti apa yang harganya. Nah, walaupun dia tidak mengetahuinya. Seperti inilah salah satu contoh-contoh ilmu kehidupan yang ada di hadapan kita. Bahkan mungkin tadi ada yang melihat banyak sekarang ini marbot-marbot di masjid itu ternyata Masya Allah Mbak Laras, Mbak Maisera, itu yang pemilik masjid. Yang bagaimana dia ingin melayani para jamaah itu, malah dia yang punya masjidnya. Di mana ini pernah yang itu yang dikisahkan ya, seorang teman yang ingin mengajak, kamu kok masih jadi seperti itu saja, ayo ikut aku. Oh ya, begitu tanya kepada yang lain, loh Pak, marbot itu yang milik masjid ini, dia yang membangun, yang arsiteknya dulu dari beliau dan sebagainya. Lah inilah juga termasuk ilmu-ilmu kehidupan yang setidak-tidaknya itu akan menambah bagaimana kita memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sana ada nilai kejujuran, nilai kesabaran yang sekecil apapun kadang banyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak kaya harta tetapi kaya jiwa. Sehingga inilah bisa kita jadikan penyemangat Pak Maisera ya. Kadang-kadang orang yang ngotot mencari hartanya, waduh sekarang saya punya ini, nanti akan saya tambah lagi, maukah bersamaku nanti kehidupanmu akan terjamin lah. Lupa dia, dikira yang menjamin kehidupannya harta. Lupa dia mengatakan insya Allah nah, ini kalau mengatakan begitu insya Allah akan lebih baik. Tapi kalau mengatakan dengan harta yang banyak kita akan bisa menguasai dunia, maka fa insya Allah dalam waktu sekejap boleh jadi Allah mengambilnya, entah karena kebakaran, entah karena bangkrut, entah karena gempa bumi, banjir, ya ditipu. Nah, seperti ini juga termasuk ilmu Pak Maisera. Bahkan kalau misalnya duduk di rumah sakit gitu ya, Ibu sakit apa? Oh, ini tapi saya alhamdulillah sekarang sudah baik, saya punya ramuan ini. Oh, dicoba. Oh ya, terima kasih. Ya, dicoba, dia sendiri membawa manfaat, kemudian diperbanyak, dikemas, istilahnya ditawarkan lewat apa sekarang online ya. Obat ini ya, nah, alhamdulillah dengan izin Allah manjur. Lah ini tidak sengaja tadi orang itu tadi memberikan ilmu, kita mendapatkannya, orangnya mendapatkan amal soleh juga. Masya Allah, ya jadi tak terbatas ini. Baik. Nah itu sudah terjawab Pak Maisera tadi terkait ini bagaimana begitu ketika ada orang yang malah lebih hormat kepada orang yang punya secara ekonomi lebih bagus gitu ya ketimbang orang yang berilmu. Nah ini ada yang juga yang bergabung di WhatsApp Ustazah Maisarah, kita bacakan dulu. Ada Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf jadi mau bertanya ini. Saya punya kumpulan, kebetulan ada 2 orang yang tidak sekeyakinan dengan saya. Nah tiap Desember pasti kumpulan ini diundang. Nah saya selalu disuruh untuk memimpin doa. Nah saya doakan doa selamat, doanya duha dengan bahasa Arab. Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Jalan Kalpataru katanya. Ya, jadi kaitannya dengan tetap berdakwah kepada siapapun, masih bersyukur yang mimpin doa itu jenengan. Ya, jadi bagus, terus diotakan boleh. Ditambah juga Rasulullah pernah kan berdoa untuk orang-orang yang belum muslim itu, Allahumma rzuq diyat kalabi fil Islam gitu. Dengan tambah begitu hamba Allah. Pelan-pelan ya. Allahumma rzuq, sebutkan orangnya.
fil Islam. Ya Allah, berilah rezeki seseorang itu. Kalau Rasulullah dulu menyebutnya Diyat Kalabi fil Islam, itu adalah tokoh kaum kafir yang masih belum muslim dan punya 700 kafilah. Nah, ini kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala doanya dikabulkan, akhirnya masuk sehingga seluruhnya menjadi muslim. Nah, jangan tambah begitu. Boleh, ya bolehnya dalam artian tetapi tidak sampai kemudian di hari pas istilahnya upacaranya. Upacara secara formalnya. Misalnya kalau Desember biasanya kan hari Natal. Ya, jadi tidak pas memang dia merayakan itu, ya merayakan itu nanti bisa bercampur, kita juga ikut-ikutan. Tapi kalau pas dia di hari lain yang tidak berkenan itu pokoknya terus ngumpul-ngumpul temannya dan karena temannya banyak yang muslim, tolong yang muslim didoakanlah kami, ya doakanlah seperti itu, salah satunya itu. Karena kan masih boleh jadi hidayah itu akan turun karena doa-doa yang kita panjatkan. Boleh Bun atau Pak ini ya silakan, tapi tolong bisa ditambah itu. Allahumma rzuk disebutkan namanya fil Islam. Berilah rezeki kepadanya berupa Islam sehingga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk hamba Allah di Jalan Kalpataru. Kemudian ini ada juga Mbak Herlina yang dari Pasuruan ya. Assalamualaikum, mau bertanya. Saya ikut ngaji di masjid dan salah satu ibu yang sedang menyimak ketika saya mengaji. Si ibu ini selalu membingungkan ketika saya salah membaca. Nah, kadang saya jadi sebal gitu. Nah, karena akhirnya kadang saya males nih mau ke masjid untuk ngaji. Nah, saya harus bagaimana? Terima kasih. Iya. Ya sebenarnya nggak boleh juga. Cuma Bu yang benar yang bagaimana gitu. Ya. Cuma saja kalau memang ya apa ya, masalah hati. Yang penting kamu jangan istilahnya membenci ibu itu yang sudah berusaha memberi ilmu pada panjenengan. Ya, kalaupun masih belum bisa itu menerima apa itu tegurannya. Kadang-kadang ada yang memang tegurannya ada Mbak Laras memang yang kurang bijak langsung disalahkan. Oh ya udah bisa. Nah saya ini orang sepuh-sepuh ya saya tetap pakai telaten. Kadang saya menangisnya itu bahagia orang yang sepuh-sepuh gini masih bersemangat membaca Al-Quran begitu ya, terus saja. Ada yang dengan nadanya sendiri tetapi asalkan betul saya tidak masalah. Itu memang butuh ketelatenan guru ngaji ini. Mbak Herlina, seyogianya daripada tadi males datang ke masjid nyuwun sewu, ke masjidnya tetap saja. Dan ngajinya boleh ganti guru. Untuk aku kini tak kadoan. Dulu ada yang ngaji lewat lewat HP online dulu gitu. Ya online. Bagaimana Bu bacaan saya ini benar? Ya, kurang, ainnya kurang menggigit, kopnya kurang, ya ho-nya belum berbunyi, nun tasydidnya harus jelas. Nah seperti itu. Coba diulangi lagi dengan voice note-nya. Ya boleh juga begitu. Jadi ganti, tidak apa-apa. Daripada malas nanti malah nggak dapat pahala, ganti guru saja yang lain. Nah itu dia sudah terjawab ya untuk Mbak Herlina yang ada di Pasuruan. Ini ada juga yang bertanya, ada Bu Tuti di Samaan, katanya mau menanyakan bolehkah kalau kita membaca Al-Quran sendiri di rumah dengan niat untuk khatam tanpa ada guru ngaji? Terima kasih. Ya, kan sudah berusaha, tapi tetap harus diupayakan supaya tahu benar salahnya. Ya, lah untuk mengetahui benar salahnya, ya kalau belum bisa, belum istilahnya nggak sempat dan sebagainya untuk ada ngecek guru ngaji, maka dengan banyak kan sudah dimurotal itu, disamakan bacaannya, dimatkan. Ini kan panjang tadi saya baca pendek. Ya, jadi dengan voice note. Jadi jangan sekedar hanya mengejar
tamat saja. Banyak kita ini hatam tapi sekedar bacaan. 1, 2 belum paham artinya, 3 belum bisa mengamalkannya. Ya, tetapi setidak-tidaknya sudah ada semangat supaya bisa menyelesaikan. Tapi ya diupayakan Bu Tuti ya, minta ada guru yang kemudian tolong Bu, satu bacaan ini saya sudah betul atau belum, makhraj saya yang kurang mana, ya nanti saya akan datang lagi. Ya, yang panjenengan seperti tidak seperti Bu Herlina tadi, orangnya yang mengerti, yang sabar ya, yang tidak mudah menyalahkan. Baik. Jadi seperti itu, cari guru yang seperti itu Bu Tuti ya, supaya akan lebih banyak istilahnya masukan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala semakin menyinari kalbu panjenengan. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang bergabung melalui telepon di 495850. Ada siapa pagi hari ini? Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tialara. Mas Faris pagi-pagi tumben nih. Iya, jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Monggo silakan Mas Faris. Iya, langsung aja ke Bu Ustazahnya ya. Pertanyaannya di luar tema Mbak Laras ya. Tentang sholat. Ketika saya mau sholat subuh itu bangunnya sudah kesiangan jam 6 itu kan udah nggak bisa lah. Sementara kalau saya mau sholat duhur, asar, maghrib, isya itu apakah dilanjutkan atau bagaimana? Karena kurang jangkep itu Mbak Laras. Karena subuhnya nggak bisa, sudah kesiangan nih. Minta penjelasannya ke Bu Ustazah ya. Oh, baik. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris yang dari Batu. Ya, Mas Faris, semoga bisa kita memanage waktu dan memanage tidur serta media dimanfaatkan secara optimal. 1 media HP, 2 media beker, ya. Itu betul-betul di on kan, volumenya dimaksimalkan supaya tahu bahwa ini terutama adalah waktu sudah waktunya subuh, dan juga tidurnya ditata supaya memang tidak istilahnya begadang begitu. Tetapi apabila kemudian secara tidak sengaja dan kemudian memang tidak menjadi kebiasaan, ngapunten ya Mas Faris, tidak menjadi kebiasaan, maka pas sholat subuhnya ini telat, jam 6 kalau saat ini, ya seperti saat ini sudah padang banget, dan itu matahari sudah di atas terbit istilahnya. Jadi kalau ya Allah, astagfirullahaladzim, langsung saja Mas Faris ya, langsung saja ambil air wudhu ya, ini memang tidak sengaja ya, langsung saja lanjutkan sholat sampai minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan nanti dengan denda sendiri ya. Maka dengan denda sendiri ya, seberapa dengan mampu denda saya terlambat sholat ini. Karena dulu pernah dikisahkan Nabi Sulaiman itu terlalu saat begitu cintanya kepada kudanya, membersihkan itu sayang-sayang kuda putih. Kalau sekarang itu kuda sandalwood yang besar itu ya. Nah, sampai sholat asarnya tergelincir. Ya, karena itulah dia berkata, ya Allah, saya sampai asar saya hilang, maka separuh dari kuda-kudanya disedekahkan. Nah, kita tidak punya kuda yang banyak, mobil pun Pajero asli, panas njobo jero. Maka ya apa yang panjenengan punya, begitu Mas Faris ya. Maka terus saja sholat-sholat yang lain dilanjutkan, tapi terus sambil minta ampun pada Allah ya. Walaupun rasanya terbakar ini ya, tapi tetap minta ampun pada Allah, bukan karena sengaja ya Allah, tidak tahu karena apa ini kok soblek, saya tidak dengar sama sekali karena terlalu payah dan sebagainya. Langsung saja dilanjutkan, ditambah duha, itu maksudnya subuh kawanan ditambah duha, terus diikuti dengan bersedekah. Semoga tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Terakhir mungkin sebelum penghujung acara nih Ustazah Maisaroh, satu pertanyaan terakhir di WhatsApp. Ada hamba Allah yang mau bertanya,
bolehkah menuntut ilmu agama dengan mendengarkan ceramah di YouTube saja dan tidak menghadiri majelis? Ya, jadi tidak melulu begitulah. Boleh, asalkan tidak melulu. Ya, kan itu ada orang ini, pas kalau kebetulan, di tempatnya ada, ya, misalnya jauh. Contohnya misalnya Pak Abdul Somad, ya. Kemudian Adi Hidayat, kemudian Gus Baha. Terus siapa ini? Nama siapa lagi yang mesti sarungan itu? Gus Baha. Anwar Zahid. Anwar Zahid. Anwar Zahid kan juga kita tidak tahu, tetapi kan yang disampaikan semuanya adalah kebenaran-kebenaran, diikuti. Ya, kan pokoknya kalau menemukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala langsung juga dicek dan dibuka, dicatat, itulah ya penggantinya ketemu dengan orangnya. Beliau menyampaikan ayat ini. Artinya seperti ini, Masya Allah, betul gitu ya. Dan suatu saat dengan hati yang betul-betul berazam, ya Allah, semoga suatu saat saya bisa ketemu dengan pengajiannya Ustadz ini. Ya, insya Allah kan mereka bertiga pernah juga ke Malang. Ya, diikuti itu. Begitu. Baik. Hamba Allah, ya. Baik. Insya Allah selama yang dalam kebaikan, mengajak kita kebaikan, tidak pada kemungkaran, ya. Yang betul-betul yang disampaikan ada hal-hal yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dalam kategori diperbolehkan. Baik. Ya, boleh. Terima kasih, pertanyaan terakhir untuk hari ini sudah terjawab. Nah, Ustazah Maisarah, mungkin terakhir ingin disampaikan sebagai penutup Mutiara Pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Dia Laras dan seluruh pendengar yang sudah by phone maupun yang sudah WhatsApp. Sekali lagi, senyampang kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang semoga fa insyaallah barokah, kekuatan lahir batin, maka teruslah kita tidak bosan dan tidak enggan untuk menuntut ilmu, baik ilmu formal, non formal, bahkan juga ilmu-ilmu kehidupan yang ada di hadapan kita. Kita pakai kacamata hati kita untuk menangkap ayat-ayat Allah bahwa itu adalah pelajaran bagi kita. Entah bahkan kadang-kadang lewat binatang pun, ya, apa yang dilakukan hewan-hewan itu bisa juga menjadi ilmu buat diri kita. Bukankah banyak ilmu-ilmu bela diri itu juga tidak lain adalah melihat dari bagaimana hewan-hewan itu menjaga dirinya. Nah, seperti itu. Ya, sehingga insya Allah sekali lagi kebahagiaan adalah banyaklah kita bersyukur kepada Allah, bukan terukur dengan kebanyakan harta atau berderetnya gelar-gelar yang menempel di dada kita, tetapi adalah rasa syukur memiliki ilmu yang manfaat sebagai bekal kita dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kefakiran ilmu kami, tapi semoga ini tetap membawa manfaat kita di dunia wal akhirah. Terima kasih Mbak Dia Laras atas kebersamaannya. Semoga ini juga menjadi amal soleh kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.